Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Sisi Sadar Internet. Bukan sekedar channel. Ini adalah portal ke realita yang disembunyikan. Teman-teman, hari ini lagi di channel Kostrad Pancal reality.exe dan di sini kita bangun bareng. Bukan untuk jadi lebih pintar, bukan. Tapi untuk jadi lebih bebas, lebih aware, dan lebih sadar. Di sini teman-teman nggak cuma nonton, teman-teman bangun dari sistem. Teman-teman mengklik channel ini bukan karena disuruh, tapi karena teman-teman sudah muak dikendalikan oleh sistem. Baik, teman-teman, kenapa orang biasa bisa berubah jadi koboi di jalan tol? Apakah ini sekedar emosi atau tanda bahwa sistem sosial kita membuat orang meledak karena merasa tak punya kendali, tak punya kontrol? Di balik klakson yang meraung dan suara sirine yang menggema, ada satu hal yang diam-diam membusuk di dalam dada masyarakat modern kali ini, yakni ketidakberdayaan. Dan kadang-kadang kawan-kawan, ia meledak dalam bentuk paling primal, yakni amarah. Bukan amarah biasa, bukan. Tapi amarah yang dipersenjatai. Hari ini kita insya Allah akan membedah fenomena koboi jalanan, termasuk kejadian mengejutkan kemarin di tol Cipularang, di mana ada seorang driver, seorang supir mengacungkan pistol karena orang biasa. Kenapa orang biasa bisa berubah menjadi ancaman publik dalam hitungan detik? Teman-teman, apakah ini sekedar emosi sesaat? Atau ini merupakan sinyal bahwa masyarakat kita sedang diserang dari dalam oleh tekanan ekonomi yang tak kasat mata? Ya, tak kasat mata. Kawan-kawan, mengapa ada mentalitas koboi di era digital ini? Koboi jalanan bukan hanya istilah sinis. Ini adalah simbol dari satu hal, kawan-kawan. Ledakan, kehilangan kendali. Dan ironisnya mereka yang tampil paling beringas justru seringkali adalah mereka yang paling tak berdaya. Beberapa data psikologis, kawan-kawan, psikologi sosial, ketika seseorang merasa dikuasai oleh sistem yang tak bisa mereka lawan, mereka mencari ruang untuk memegang kontrol, untuk memegang kendali. Dan jalanan adalah salah satu tempat mereka semua merasa sendiri menjadi panggung yang perfect, panggung yang sempurna. Tiba-tiba klakson jadi bahasa, setir jadi senjata, kemudian amarah jadi aksi teatrikal. Kawan-kawan, berlaku juga teori frustasi, agresi, dan tekanan ekonomi. Salah satu teori klasik. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, dalam psikologi yang menjelaskan ini adalah teori frustasi agresi. Teorinya sederhana, kawan-kawan. Begini, semakin banyak hambatan untuk mencapai tujuan, semakin besar pula potensi agresi, semakin besar pula potensi serangan untuk menyerang. Di kota besar katakan kita bukan hanya bersaing, kita terjebak dalam perlombaan yang tak kita minta. Gaji stagnan, biaya hidup melonjak, kredit macet, kemudian ada tagihan bertumpuk, dan tiba-tiba ada yang memotong di jalan tol. Boom! Ini adalah triggernya. Tindakan todong pistol di jalan itu bukan hanya karena marah. Itu karena selama ini orang tersebut merasa tak punya kekuasaan. Atas apa? Atas hidupnya sendiri.
Baik, kawan-kawan. Ini dinamakan sindrom alfa kecil. Pernah dengar istilah ini kawan-kawan? Small man syndrome. Istilah small man syndrome. Dalam versi urbannya, kita sebut saja sindrom alfa kecil. Orang yang tidak punya kekuasaan secara sosial, tidak punya pengaruh ekonomi, tidak kaya, tidak punya tempat di struktur kekuasaan, di status sosial, tapi ingin merasa besar, ingin merasa dominan, minimal sekali saja seumur hidup. Jalanan kawan-kawan memberi ilusi itu. Ketika orang merasa tak bisa berbuat apa-apa, di kantor, di rumah, di lingkungan, di dunia digital yang makin algoritmik ini, dia mencari panggungnya sendiri. Dan panggung itu bisa berupa kemudi atau laras pistol. Baik, kekerasan jalan kawan-kawan adalah indikator sosial. Kalau kita bisa melihat itu ya, kekerasan di jalan bukan hanya masalah hukum, bukan hanya masalah pidana. Ia adalah indikator letaknya ketahanan sosial di masyarakat kita. Semakin tinggi tekanan ekonomi, semakin padat lalu lintas emosi. Dan ironisnya kawan-kawan, jalan raya menjadi cermin mental kolektif kita. Berbagai data dari berbagai kota besar, kita sudah tahu semua di dunia menunjukkan bahwa ketika PHK meningkat, utang rumah tangga naik, harga BBM melonjak, maka kekerasan jalanan ikut naik. Kota penuh frustasi kawan-kawan, sama dengan kota penuh klakson dan penuh kemarahan. Apakah ini adalah konspirasi sistemik? Ada pertanyaan kawan-kawan. Mungkin saatnya kita bertanya. Kawan-kawan. Apakah benar amarah ini adalah alami? Amarah yang alami atau sudah diprovokasi secara sistemik? Kawan-kawan, kalau kita tahu kapitalisme urban mengajarkan bahwa kita harus selalu bersaing. Bersaing waktu, bersaing ruang, bersaing perhatian. Setiap detiknya adalah sebuah kompetisi. Dan mereka yang kalah meledak. Sementara itu kawan-kawan, media menormalisasi kekerasan jalanan. Algoritma mengangkat konten provokatif dan masyarakat diam-diam menikmati tontonan kekacauan. Pertanyaannya kawan-kawan, apakah koboi jalanan adalah monster? Apakah koboi jalanan adalah monster atau dia adalah produk sebenarnya? Baik, ini adalah sebuah simbol kehilangan kontrol kawan-kawan. Setiap klakson agresif, setiap bentakan di lampu merah, di traffic light, adalah satu suara dari sistem yang memproduksi orang-orang yang merasa tertinggal. Bukan orang tertinggal, tapi orang-orang yang merasa tertinggal. Mereka bukan marah karena macet. Tidak, mereka tidak marah karena macet. Mereka marah karena hidup mereka stagnan, hidup mereka tak bergerak. Koboi jalanan kawan-kawan bukan hanya ancaman hukum. Mereka adalah sinyal bahaya sosial yang belum terjawab. Mereka adalah sinyal bahaya sosial yang belum terjawab. Lantas solusinya bagaimana? Ataukah ini hanya ilusi? Bukan solusi. Apakah ini bisa diselesaikan dengan tilang elektronik atau patroli polisi bersenjata? Mungkin bisa meredam gejala. Mungkin solusi tadi bisa meredam gejala kawan-kawan. Tapi penyakitnya tetap hidup. Yang perlu disembuhkan adalah rasa tidak berdaya kolektif tadi. Orang butuh ruang untuk merasa punya kendali, punya harga diri, kemudian punya pengaruh, punya kontrol.
Dan selagi sistem tidak memberinya itu kepada mereka, pistol dan kemudi akan tetap muncul dari dashboard sebagai senjata. Baik, kawan-kawan, di era digital kita bicara tentang kontrol dengan emoji. Tapi di jalan raya, kontrol adalah soal hidup dan mati. Mungkin yang kita butuhkan bukan hanya sekedar regulasi, kawan-kawan, tapi juga rekonstruksi secara sosial, di mana setiap individu tidak hanya dikendalikan, tapi juga diberdayakan. Kita tak butuh lebih banyak koboi, kawan-kawan. Kita butuh lebih banyak pemimpin. Pemimpin di dalam diri kita sendiri. Baik. Kalau kawan-kawan setuju bahwa kekerasan jalanan adalah tanda sakitnya sistem sosial kita, silakan klik like dan share video ini kepada teman-teman Anda semua yang sering mengklakson duluan. Tulis di komentar, apa hal yang paling bikin teman-teman marah ketika teman-teman di jalan. Kita bahas dari sisi psikologinya bareng-bareng. Silakan subscribe untuk konten-konten kritis berikutnya, konten-konten urban berikutnya, dan psikologi lainnya. Karena di sini kita bedah dunia, kawan-kawan, bukan cuma menonton. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.